Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Rida pada MK yang baru ya teman-teman ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat walafiat, tetap menjalankan protokol 3M ya. Oke, hari ini adalah pertemuan pertama. Seperti biasa teman-teman pasti sudah tahu style saya. Untuk pertemuan pertama saya akan biasa share untuk silabus dan RPS ya. Pada MK Akuntansi Internasional ini kita sudah masuk dalam semester ganjil ya, semester ganjil 2020-2021. Sebelum saya masuk ke sini, saya akan masuk dulu ke silabus ya. Ke silabus sama aja sih, cuman bedanya kalau silabus dia berupa summary ya. Kalau RPS dia lebih ke detail, ke dalam begitu. Oke, kita masuk dulu ke silabus ya. Oke teman-teman, ini saya coba pakai handphone ya, karena laptop saya mikrofonnya lagi bermasalah, sedang lagi dibetulin ya. Semoga nanti segera bisa dipakai kembali, amin. Baik, untuk silabus teman-teman ya, Akuntansi Internasional merangkap 3 SKS, diperuntukkan untuk semester 7. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan pada program S1 Akuntansi. Selesai mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa atau mahasiswa-siswi diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan akuntansi dalam perspektif internasional, memahami diversitas akuntansi dan keragaman yurisdiksi. Yurisdiksi itu adalah kedaulatan antar negara. Pelaksanaan kuliah menggunakan metode blended learning yang mengkombinasikan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Bentuknya terbagi menjadi sinkronus dan asinkronus. Nah, kalau semester kemarin kan kita menggunakan metode SCL ya, Student Center Learning, di mana mayoritas mahasiswa mandiri ya, mandiri membuat bahan materi sendiri, kemudian didiskusikan, kemudian dipresentasikan, begitu kan, kemudian ada feedback, tanya jawab, kemudian kesimpulan dan seterusnya. Nah, untuk semester ini teman-teman, karena kita sudah menggunakan blended learning ya. Apa sih blended learning? Blended learning itu adalah kombinasi dari daring sekaligus tatap muka. Hanya saja tatap muka melaluinya yang dipakai adalah video conference, melalui video conference begitu, bukan tatap muka langsung face to face ya. Nah, adapun untuk bentuk sinkronus sendiri, kita bisa pakai Google Meet, bisa pakai Zoom, bisa pakai Classroom yang biasanya dan seterusnya. Kemudian untuk asinkronus kita bisa menggunakan video yang dipublikasikan pada YouTube, bisa dipublikasikan dari Google Classroom atau dan lain-lain ya. Dalam proses pembelajaran, dosen dan mahasiswa memiliki peranan penting. Adapun model pengajaran, ini juga sama nih teman-teman, kombinasi dua ya, ada mixed center learning, yaitu kombinasi dari lecture center learning dengan SCL yang tempo hari. Ya. Jadi keduanya aktif ya. Kalau kemarin itu mahasiswanya lebih dominan, kalau di sini kita sama. Jadi dosen baik dosen maupun mahasiswa tetap dua-duanya aktif. Nah, untuk penugasan melalui pendekatan inquiry teman-teman, seperti biasa ada presentasi ya, ada makalah, ada PPT, ada kuis, ada latihan soal atau tugas-tugas lain ya, atau mungkin paper dan lain berikutnya dan lain sebagainya. Kemudian untuk evaluasi akhir kita ada UTS dan UAS. Referensi buku yang tempoh hari sudah saya share di grup WA. Kita menggunakan Sunardi dan Danang Sunyoto tahun 2015. Nah, di sini juga ada Eko Suwardi. Teman-teman juga boleh pakai, tetapi untuk MK Akuntansi Internasional kita cukup satu buku saja. Nah, ini yang Eko Suwardi adalah referensi tahun 2011 ya. Isinya sih kurang lebih sama, dan saya rasa ini sudah tidak bisa dipakai karena sudah tidak up to date ya tahunnya. Tapi kalau teman-teman mau pakai sebagai referensi, sebagai bahan tambahan, boleh silahkan. Prasyarat untuk akuntansi internasional harus lulus pemeriksaan akuntansi 1 dan 2. Kalau teman-teman sudah masuk semester 7, otomatis sudah ya, sudah lulus ya untuk 2 MK ini. Oke.
Tujuan mengikuti akuntansi internasional harusnya mahasiswa mampu memahami bahwa akuntansi internasional sebagai akuntansi yang mempunyai perspektif internasional yang mampu memecahkan diversitas akuntansi sebagai problema yang ditelaah, sedang dan akan terus diupayakan solusinya. Di sisi lain, mampu menerima keragaman yurisdiksi sebagai bagian dari globalisasi dan dapat mengaplikasikan akuntansi dengan baik dan benar. Oke, deskripsinya ini kurang lebih sama dengan deskripsi yang ada di buku ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa dibaca ya. Isinya sama yang saya ajarkan di kuliah-kuliah sebelumnya karena ini masih relevan. Ya, meskipun tahunnya bukunya 2015 tapi isinya masih relevan untuk kondisi yang sekarang ini. Yang diuraikan adalah seperti akuntansi dari perspektif internasional. Kalau biasanya teman-teman itu memperoleh akuntansi itu kan akuntansi yang biasa ya. Nah, kalau di kita nanti kita perspektifnya itu sama-sama akuntansi, tetapi perspektifnya sudah lintas global. Perspektifnya sudah internasional, sudah multinasional ya. Jadi tidak hanya satu negara tapi sudah ke berbagai negara. Nanti itu yang akan kita kupas di MK kali ini. Kemudian selain itu juga ada tentang perdagangan ya, ada diversitas akuntansi, kemudian ada akuntansi dalam perspektif global, budaya klasifikasi akuntansi komparatif antar negara, ada konvergensi akuntansi, ada disclosure, perubahan kurs, auditing. Ini auditingnya juga auditing lintas internasional ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir ada transfer pricing dan analisis laporan keuangan. Kemudian untuk pendekatannya tadi sudah saya jelaskan ya, ada blended learning. Ini belum saya tambahin di sini ya. Ada blended learning, kombinasinya sinkron dan asinkronus, jenisnya sudah ada, cuma yang di kolom SCL dan inquiry ini belum saya tambahkan, tapi di keterangannya sudah saya tambahkan, jadi nggak ada masalah. Untuk evaluasi seperti biasa, kita EKT 1, EKT 2 masing-masing 12,5%, UTS 25%, UAS 50%. Gradasi penilaiannya teman-teman sudah pasti hafal ya, 80 rank 80 sampai dengan 1 adalah A dan seterusnya. Untuk topik pertama di TM, kalau sebelumnya saya memakai kata TM, tatap muka pertama. Kalau yang sekarang kita boleh pakai TM juga atau mungkin mau pakai P1 ya, P1. Jadi pertemuan pertama, takutnya nanti tatap muka diasumsikan kita face to face gitu ya. Jadi saya pakai P1. Tapi nggak ada masalah kalau misalkan teman-teman pakai TM1 juga nggak ada masalah ya. Oke, untuk tema atau topik pertama di pertemuan pertama adalah pengantar akuntansi internasional. Apa sih yang dibahas? Ada akuntansi sebagai bahasa bisnis, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, ada perkembangan akuntansi, diversitas akuntansi, ada peran akuntansi, ada korporasi multinasional dan keterlibatan bisnis internasional, pengertian akuntansi internasional itu di bab 1 ya. Di bab 1 di pertemuan pertama, kemudian seterusnya ada akuntansi dalam perspektif global sampai seterusnya ya teman-teman ya. Tidak saya bacakan semua. Di poin keempat atau pertemuan keempat kita ada EKT 1. Kemudian di 8 kita ada mid semester TS. Kemudian seterusnya di pertemuan 12 kita ada EKT 2 ya. Kemudian di 16 ada UAS atau ujian akhir semester. Untuk bukunya tadi sudah saya jelaskan, referensinya juga teman-teman bisa pakai yang ini. Cuma untuk referensi yang nomor 1 itu saya cari bukunya ada, tetapi referensinya belum ada teman-teman tahunnya. Masih lama ya. Jadi tapi isinya sama. Jadi mau teman-teman pakai yang buku utama atau buku referensi yang di bawah sama aja ya, sah-sah aja karena semua buku itu bagus. Untuk link-link yang diperlukan seperti ini. Nah, kemudian kita back ke si RPS yang tadi. Oke, ini untuk RPS-nya. Nanti akan saya share ya. Tapi sudah saya share sih di Spada ya, teman-teman bisa lihat. Oke. Deskripsinya sama. Untuk capaian pembelajarannya ini saya ambil dari
capaian pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum prodi, karena kita di prodi akuntansi otomatis saya pakainya yang ada di kurikulum prodi akuntansi. Nanti teman-teman bisa dibaca ya. Kita ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Capaian pembelajarannya sama tadi, tujuan itu sama ya. Nah, baik. Yang perlu teman-teman perhatikan di tabel ini ada deskripsi rencana pembelajaran. Ada pertemuan 1 sampai 16 ya. Teman-teman bisa melihat dari sisi kolom ya, kolom keempat ada pendekatan atau metode pembelajaran. Nah, di sini teman-teman. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini ya, pertemuan hari ini simple, kita membahas kontak belajar mengajar, membahas pendekatan belajar, kepada dosen mahasiswa, ada sharing silapu dan RPS. Metodenya ada sinkronus lewat Gmeet atau Zoom atau asinkronus lewat video. Kemudian mahasiswi atau mahasiswa tinggal menyesuaikannya teman-teman ya. Baik. Di pertemuan pertama, di pertemuan pertama nggak ada tugas nih teman-teman, karena kita baru introduction ya. Cuma nanti akan saya jelaskan untuk materi di pertemuan pertama, karena kita membahas tentang pengantar akuntansi internasional. Nanti ada di sesi berikutnya. Nah, untuk yang berikutnya teman-teman, kita lihat di kolom ke-7 ada tugas dan kriteria penilaian. Nah, perhatikan di situ pada pertemuan kedua ya, di situ ada tugas menemukan keyword dan membuat kesimpulan dengan menulis pada kolom chat ya YouTube minimal 200 kata. Nah, ini ceritanya kita melihat dulu nih teman-teman, metodenya di pertemuan kedua itu apa? Oh, ternyata asinkronus nih. Via apa nih dosennya? Oh, via video. Artinya apa? Artinya dosen akan meng-share video. Videonya di mana nih? Bisa di YouTube, bisa di Google Classroom, atau bisa di media yang lainnya. Nah, kalau video sudah di-share, teman-teman bisa, jadi perkuliahan hari itu menggunakan asinkronus ya. Jadi dosen hanya meng-share video. Nanti biasanya sih kalau cuma model asinkronus, saya akan memberikan tambahan tugas biasanya. Jadi tapi bukan tugas kecil, tapi itu sebagai evaluasi dari perkuliahan di hari itu. Nah, contoh tugasnya di situ menemukan keyword. Nah, di dalam video yang saya buat di pertemuan kedua itu, saya akan memasukkan keyword beberapa keyword ya, yang harus teman-teman nanti tulis di kolom chatnya, di kolom chat di YouTube. Nah, kenapa begitu? Nah, itu untuk memonitoring teman-teman, apakah teman-teman nanti itu menyimak materi pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian teman-teman juga harus menambahkan atau membuat kesimpulan. Nah, pada kolom chat tersebut, di situ diberikan minimal 200 kata. Ya, mudah-mudahan sih cukup ya. Oke. Nah, untuk yang berikutnya sama teman-teman. Di kolom ketiga kita lihat, bukan di kolom, tapi di pertemuan ketiga kita lihat dulu metodenya apa sih dosennya. Oh, ternyata sinkronus nih. Via apa nih? Oh, diskusi atau forum di mana? Oh, di Spada atau di e-learning. Artinya apa? Berarti diskusi, berarti model pembelajaran di TM ketiga atau pertemuan ketiga menggunakan diskusi forum via e-learning. Otomatis nanti yang bagian presentasi kelompok tinggal dia meng-share ya, share materinya. Kemudian kita akan diskusi nih yang kayak tempo hari yang kita memakai Google Classroom. Nah, kurang lebih seperti itu. Cuman ini medianya bukan di Google Class tapi di e-learning atau di Spada. Nah, untuk yang tidak bertugas bagaimana Bu di pertemuan ketiga? Kan ada tugas kelompok tuh, ada PPT. Artinya gini, yang membuat PPT atau makalah itu hanya yang present saja. Kita akan bentuk kelompok nanti ya. Kita akan bentuk kelompok, tapi yang tidak presentasi di hari itu berarti tidak ada tugas teman-teman ya. Jadi diskusi saja lewat forum. Begitu. EKT 1 di situ sudah saya jelaskan modelnya. Ya, tugasnya apa saja? EKT 1 ada review jurnal internasional. Kemudian seterusnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nanti dipelajari dulu ya, dipelajari dulu. Misalkan ada yang belum jelas bisa tanyakan ke saya ya. Di pertemuan 8 kita ada mid semester. Seterusnya, nah kolom-kolomnya ada fontnya warna biru, size
warna biru ya. Bisa teman-teman perhatikan, jangan sampai ada yang kelewat ya. Nah, di kata kedua kita ada mencari laporan keuangan perusahaan multinasional dan analisis berdasarkan analisis rasio keuangan. Nah, di sini teman-teman nanti modelnya seperti apa sih? Nah, teman-teman juga bisa nanti tanya ke saya. Untuk EKT 1 dan EKT 2, ya, untuk EKT 2 teman-teman sudah kelihatan adanya di pertemuan 12. Nah, dikumpulkannya kapan, Bu? Kalau di pertemuan 12 berarti paling lambat dikumpulkan adalah di sebelum pertemuan ke-13, yaitu paling lambat ya. Jadi kalau tugasnya di 2012 berarti teman-teman bisa mengerjakan di paling lambat gitu ya, paling lambat sebelum pertemuan ke-13 begitu. Kalau di EKT 1 tadi kan review jurnal, ya kurang lebih hampir sama ya untuk deadline-nya ya. Nah, ini ada banyak teman-teman, ini bisa dibaca sendiri, bisa dilihat sendiri ya. Oke, yang terakhir adalah ujian akhir semester. Di sini ada deskripsi untuk tugas individualnya, seperti biasa juga ada KT1, KT2, jatuhnya pada di P keempat sama P ke-12 ya. Di situ ada deskripsinya, kriteria penilaiannya sudah ada, apa yang akan dinilai, kemudian untuk tugas kelompok. Nah, di situ ada 6 kelompok. Jadi saya minta ketua kelas sama teman-teman membuat 6 kelompok ya, 6 kelompok. Jadi satu kelas dibagi 6 kelompok ya, dibagi 6 kelompok. Nanti ada tugas kelompok membuat makalah sama membuat PowerPoint. Diskusikan pada hari di mana ya bertugas gitu ya. Baik, itu saja untuk deskripsi dari silabus dan RPS. Sekiranya ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan teman-teman. Jika masih ada yang bingung, silakan bertanya ke saya. Oke, ini saya cukupkan untuk yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.